Mudah-mudahan dengan kita baca sampai di penghujung Ramadan, insya-Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah sebagaimana Nabi ajarkan. Kita baca bersama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau untuk diri kita sendiri, fa'fu anni. Kalau bersama, fa'fu anna. Maka kalau kita lihat dari maknanya, Allahumma ya Allah, ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai orang-orang yang senantiasa minta maaf, minta ampunan kepada Allah. Maka kita tahu Allah pemaaf, suka menyukai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Kita tahu banyak dosa, kita tahu banyak kesalahan, kita tahu banyak kekurangan. Maka di saat kita tahu Allah maha pemaaf, menyukai orang-orang yang minta maaf, ya Allah ampunilah, maafkanlah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila al-islam fa asbahna muslimin wa gharasa fi qulubina al-iman fa asbahna al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat ke-53. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Marhamah beserta seluruh jajaran, teristimewa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, serta anak-anak kami seluruh jamaah solat subuh yang insya-Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali Allah hadirkan kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita telah berada di detik-detik perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Karena hitungan 2 atau 3 hari lagi Ramadan telah meninggalkan kita. Tetapi kita ingat di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan menaiki mimbar di Masjid Nabawi. Tatkala itu beliau menapaki tangga demi tangga, terhenti langkah beliau ucapkan amin. Lalu naik lagi Nabi ke tangga berikutnya, Nabi ucapkan lagi amin, sampai 3 kali Nabi ucapkan amin. Maka para sahabat yang hadir ketika itu bertanya keheranan kenapa tiba-tiba Nabi beliau berhenti sejenak lalu beliau mengucapkan amin. Maka sampai Nabi di atas mimbar, Nabi ceritakan, ataniya Jibril, Jibril telah datang menghampiriku, kata Rasulullah.
Maka kalau kita lihat selama ini, sejauh ini, bahwasanya malaikat Jibril itu biasanya menyampaikan tugasnya sebagai malaikat yang menyampaikan wahyu. Tapi beliau tidak sedang menyampaikan wahyu ketika itu. Malaikat Jibril sengaja datang menghampiri Rasulullah SAW untuk berdoa, yang mana doa itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat, yang berdoa adalah malaikat, makhluk yang Allah ciptakan maksum, yang terbebas dia dari dosa, yang ketika Allah perintahkan dia ibadah. Tidak sama dengan kita manusia. Kita terkadang Allah perintahkan ibadah, mungkin masih lalai, mungkin masih malas, mungkin masih menunda-nunda waktu. Tetapi malaikat tidak. Maka berdoalah malaikat yang diaminkan oleh manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Maka dari salah satu dari 3 doa tersebut yang diaminkan oleh Rasulullah tatkala itu malaikat Jibril berdoa, merugilah orang-orang yang dia telah hadir di Ramadan. Ramadan telah sampai kepadanya, bahkan Ramadan itu telah usai. Walam yughfar lahu dzunubahu, tapi belum juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang senantiasa menjadi pengingat kita. Tatkala kita masih berada di Ramadan ini, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ternyata habis Ramadan nanti ada penyesalan datang. Kenapa kemarin ini saya tidak maksimalkan ibadah saya di Ramadan? Kenapa saya menjadi orang yang rugi? Kenapa tidak dimaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya? Maka selagi masih ada waktu, beberapa hari yang tersisa ini, mari kita maksimalkan untuk meraih keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, beritahukanlah, sampaikanlah, ya ibadi, pesan Allah, wahai hamba-hambaku. Siapa yang Allah panggil di sana? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka itu seringkali melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maka Allah memanggil hamba-hamba Allah, meskipun kalian melampaui batas terhadap diri kalian. Maka kalau dicari dari koridor kehidupan kita ada 2 Bapak Ibu. Ada perintah, ada larangan. Maka tatkala Allah perintahkan, kita punya tugas untuk mengerjakannya. Ketika ada larangan, jauhi. Tetapi terkadang kita selaku manusia ini seringkali melawan dari batas tersebut. Allah sudah perintahkan tapi masih tunda. Allah perintahkan tapi masih lalai, bahkan tidak dikerjakan perintah tersebut. Terkadang ada larangan yang Allah tetapkan, larangan itu dilewati, larangan itu malah dilanggar. Maka seringkali manusia ini kita disebut orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah memanggil kita, wahai hambaku, meskipun kalian telah melampaui batas, melewati batas-batas yang telah Allah tetapkan, tapi Allah tetap mengakui kita sebagai hamba-hambanya. Maka tidak sama dengan kita manusia Bapak Ibu. Terkadang mungkin awak ada sakit hati dengan orang. Terkadang mungkin ada orang tu buat salah jawab. Sampai mungkin kita mengucapkan kalimat, ambo ndak ka bersaudara joinyo le doh. Ambo ndak ka bodun sanak joinyo le doh. Bahkan mungkin pernah terlontar dari lisan orang tua, dek bantua itu inyo ndak anak ambo le doh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi Allah tidak seperti itu. Meskipun kita punya banyak dosa, meskipun punya banyak kesalahan, banyak kekurangan, Allah tetap mengakui kita sebagai hambanya. Bahkan Nabi tegaskan, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Nabi Adam itu punya dosa, punya kesalahan. Mungkin kalaulah kita absen subuh ini, di antara bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh,
kalau ditanya, adakah di antara Bapak Ibu yang tak punya dosa subuh ke, boleh angkat tangan? Ada Bapak Ibu? Tak, berarti sadonya kita punya dosa. Maka ditegaskan oleh Nabi, seluruh anak cucu Nabi Adam tu punya dosa. Tetapi dari dosa itu, karena kita punya salah, kita punya dosa, Allah siapkan ampunan-ampunan, Allah siapkan rahmatnya, Allah siapkan kesempatan untuk bertaubat yang luas kepada kita seluruhnya. Makanya Allah tegaskan di lanjutan ayat Az-Zumar 53, la taqanatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah tu siapkan rahmat yang begitu luas. Bahkan dalam hadis Rasulullah tegaskan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam hadis qudsi tegaskan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Meskipun Allah itu murka kepada orang-orang yang berbuat dosa, meskipun Allah itu marah terhadap orang-orang yang kufur, tetapi Allah masih tampakkan rahmatku lebih luas daripada kemurkaanku. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar 53, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Bahkan kalau kita lihat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau menegaskan tentang innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Maka ditegaskan oleh beliau, kalau kalimatnya seperti itu, seluruh dosa tanpa terkecuali, mulai dari dosa kecil, dosa yang menengah, dosa besar sekalipun Allah siap ampuni, tetapi dengan syarat taubatan nasuha. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pernah diriwayatkan sebuah kisah dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Pernah hidup di masa sebelum kalian. Berarti di saat Nabi berbicara itu, sebelum Nabi menyampaikan itu, di masa sebelum itu lagi, pernah dulu hidup seorang laki-laki yang dia telah membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, 99 nyawa yang sudah dia hilangkan. Maka setelah itu kata Nabi, fasa'ala an a'lami ahli al-ard, maka ditanyalah kepada orang-orang sekitar, dia ingin tahu siapa orang yang paling alim di muka bumi ini, siapa yang paling banyak ilmunya. Fadulla ala rahib, maka dia diarahkan kepada seorang rahib. Rahib itu kalau kita bahasakan sekarang seperti seorang yang ahli ibadah, rajin dia beribadah, ya, senantiasa beribadah. Fa'atahu faqal, maka didatangilah rahib tadi, lalu laki-laki tadi berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Sungguh dirinya telah membunuh 99 orang, apakah masih ada kesempatan taubat untukku, katanya. Maka sang rahib tersebut terkejut. Faqala la, tidak. Faqatalahu fakammala bihi min mi'atah, maka ketika itu dibunuhlah rahib tadi. Maka sempurnalah yang dia bunuh 100 orang. Maka kalau dilihat subuh ini, sampai tidak kita kira-kira 100 orang apa Ibu? Kurang-kurang seketik mungkin tak? Maka kalau kita lihat 99 nyawa ditambah satu ahli ibadah yang dia bunuh tadi, sempurna jadi 100 orang. Tapi dia masih bermohon, dia ingin mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard, kemudian dia bertanya lagi kepada yang lain, siapa yang paling alim di dunia ini? Siapa yang paling alim di negeri ini? Fadulla ala rajulin alim, maka diarahkanlah kepada seorang yang alim.
Atau kalau kita bahasakan seperti seorang alim ulama yang dia banyak pengetahuan, banyak ilmu pengetahuannya. Maka setelah itu faqala innahu qatala mi'atan nafsi fahal lahu taubah. Aku telah membunuh 100 orang, telah menumpahkan darah 100 orang. Masihkah aku mendapatkan kesempatan taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu alim tadi mengatakan faqala na'am. Tentu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang menghalanginya dari taubatnya dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghambatnya untuk bisa bertaubat. Tetapi diisyaratkan oleh sang alim tadi, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Tapi pindahlah engkau, keluarlah dari kampung ini, pindah ke kampung sebelah, pindah ke kampung tersebut. Fa innaha biha unasun ya'buduna Allah taala. Karena di sana itu manusia-manusianya senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka menyembah Allah. Fa'budillahi ma'ahum. Maka sembahlah Allah bersama dengan mereka. Bertaubat di sana. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut. Tapi ternyata Allah takdirkan baru setengah perjalanan yang dia tempuh, ternyata maut menjemputnya. Dia wafat. Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka ketika itu berebutlah dua malaikat. Ada malaikat rahman, ada malaikat azab. Maka faqalat malaikatur rahmah jaa taiban. Laki-laki ini sudah datang untuk niat bertaubat. Dia sudah berniat untuk bertaubat, dia sudah lelah, sudah mencapai perjalanan yang cukup jauh. Muqbilan biqalbihi ila Allah taala, yang dia hadirkan hatinya itu karena Allah. Dia datang tu karena Allah, dia berjalan karena Allah. Wa qalat malaikatul azab, tapi malaikat azab mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat. Tapi dia ini belum satu pun mengerjakan kebaikan, kata malaikat azab. Ikulah jatah ambo kau kecil malaikat azab. Karenanya tidak satu pun mengerjakan kebaikan, dia baru menempuh perjalanan. Maka ini adalah jatah dari malaikat azab. Maka ketika itu fa'atahum malakun fi suwarihi adami faja'alahu bainahum ay hakama. Maka karena berdebat dua malaikat tadi, malaikat rahmat, malaikat azab, maka Allah utus satu malaikat yang menyerupai seorang laki-laki yang menjadi penengah. Menjadi penengah. Maka apa kata malaikat tersebut? Faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyatuhuma kana adna fahuwa lah. Silahkan diukur jarak keduanya. Mulai dari dia mulai bertaubat sampai tempat wafatnya. Dari tempat wafatnya ke negeri yang hendak dia tuju, mana yang paling dekat? Maka setelah itu faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arad. Maka didapatkanlah ternyata lebih dekat dia ke kampung yang hendak dia tuju, ke daerah yang hendak dia tuju. Faqabattuhu malaikatur rahmah. Maka tatkala itu dituliskanlah oleh malaikat rahmah, diambillah catatan tersebut oleh malaikat rahmah dan dimasukkanlah dia kepada orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat dari hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ada seorang laki-laki yang 100 orang telah ditumpahkannya darah. Maka ini bukan dosa yang kecil, dosa yang begitu besar. 1-2 orang saja yang sudah dia bunuh ini menjadi dosa yang sangat besar, apalagi 100 orang. Tetapi apakah pintu taubat tertutup untuknya? Maka ternyata Allah tampakkan di sini rahmat Allah begitu luas bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah, yang mau memohon ampunan kepada Allah. Maka hari ini kita disiapkan oleh Allah dengan hari-hari terbaik yang tersisa di Ramadan kita. Ini menjadi detik-detik perpisahan kita yang menjadi bentuk koreksi diri kita.
Jangan sampai kita puas dulu dengan ibadah kita. Ambo patang di malam 23, di malam 25, di malam 27, rasanya ambo lah dapat Lailatul Qadar, ambo dak satu mencarinya le doa. Kadang mungkin ada di antara kita yang sudah cukup saja rasanya. Padahal mungkin bisa jadi nanti malam Lailatul Qadar, bisa jadi besok malam Allah siapkan Lailatul Qadar. Sehingga Nabi katakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari, buru, kejar Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di Ramadan. Tapi sayangnya banyak yang salah dalam pengejaran. Disuruh mengejar Lailatul Qadar, yang dikejar malah baju rayo, yang dikejar malah tarompa rayo, yang dikaja malah kue rayo dan lain sebagainya, sehingga ibadah untuk Lailatul Qadar lalai. Terkadang kita lupa, Nabi tegaskan man qama Lailatul Qadri, siapa yang mendirikan malam di Lailatul Qadar, mulai dari salat tarawih dia, salat witir, diisi dengan tilawah, diisi dengan zikir, diisi dengan doa, lalu dia istirahat, bangun lagi dia salat tahajud, dia baca lagi Al-Quran, berzikir lagi, berdoa lagi. Kalau dia dapatkan ternyata malam itu Lailatul Qadar dengan syarat kata Nabi imanan wahtisaban, dengan penuh iman, dengan penuh koreksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah berlalu. Maka kita tahu kita punya banyak dosa, kita punya banyak kekurangan. Ternyata di Ramadan ini pintu ampunan Allah terbuka luas. Mulai dari puasanya, mulai dari salat malamnya, mulai dari Lailatul Qadarnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni seluruh dosa yang telah berlalu. Bahkan dapat tambahan bonus. Ketika ditanya di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahunnya Pak? 83 tahun lebih. Maka kalau dilihat usia 83 tahun bukan usia yang sedikit, bukan waktu yang sebentar, waktu yang begitu panjang. Bahkan mungkin tidak semua kita yang sampai umur kita 83 tahun. Karena Nabi tegaskan rata-rata usia umatku hanya 60 tahun saja, yang lebih daripada itu tidak banyak. Maka 83 tahun lebih, 1000 bulan tersebut Allah siapkan keutamaan-keutamaan yang begitu banyak bagi orang-orang yang berlelah-lelah dia di 10 terakhir ini. Maka siapa kita yang sudah lelah, jangan puas dulu. Karena Ramadan belum usai, Ramadan belum habis. Jangan pensiun dini dulu dari Ramadan. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, mereka sudah pensiun dari Ramadannya. Tarawih tidak lagi, witir tidak lagi, puasa sudah merasa berat. Tetapi nanti ketika di hari raya, mereka dulu yang lebih bahagia daripada kita. Bahkan mungkin ada yang merasa, dia tidak terasa, saya kiranya besoklah karayo si orang. Tentu ya tidak terasa, karena tarawih indah, witir indah, puasa pun indah. Bagaimana dia merasakan Ramadan itu? Maka selagi kita masih Allah berikan kesempatan sampai hari ini, di detik-detik terakhir kita, 2-3 hari lagi perpisahan kita menuju Ramadan, mari kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Isi dengan amal-amal kebaikan kita, isi dengan kedekatan-kedekatan kita kepada Allah, dengan ibadah-ibadah kita. Maka besar harapan kita di Ramadan ini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Karena pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau di 10 hari terakhir ini kami dapatkan Lailatul Qadar, apa yang hendak kami baca? Maka Nabi ajarkan sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, boleh Bapak Ibu kita ikuti doa ini, mudah-mudahan dengan kita baca sampai di penghujung Ramadan, insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah sebagaimana Nabi ajarkan. Kita baca bersama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Itu kalau untuk diri kita sendiri, fa'fu anni, kalau bersama fa'fu anna. Maka kalau kita lihat dari maknanya, Allahumma ya Allah, ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai orang-orang yang senantiasa minta maaf, minta ampunan kepada Allah. Maka kita tahu Allah pemaaf, suka menyukai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Kita tahu banyak dosa, kita tahu banyak kesalahan, kita tahu banyak kekurangan. Maka di saat kita tahu Allah maha pemaaf, menyukai orang-orang yang minta maaf, ya Allah ampunilah, maafkanlah kami. Maka mintalah senantiasa diselipkan doa-doa kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan dengan doa tersebut dan dengan amal-amal saleh kita, dengan salat malam kita, dengan puasa kita, Allah jadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan diterima segala amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung Ramadan ini Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.